Absalom adalah anak yang luar biasa. Alkitab menuliskan bahwa dia cerdas, bahkan dia itu anak yang memiliki perawakan yang baik, tinggi, putih, ganteng, visioner, pandai bicara, pandai bertempur, dan sebagainya. Namanya juga anak raja ya. Kalau anak raja itu kan pasti pemeliharaannya bagus, makan minum oke, belajar bagus, skin carenya juga bagus. Iya, pasti ya. Perawatan. Memang ada skincare. Oh, ini kan cuma masalah nama. Kan zaman dulu para raja itu sebelum mereka dilulurin dengan wangi-wangian. Kalau kalian pernah baca cerita tentang Ratu Esther, dia dirempah-rempahin selama 40 hari lamanya. Dia mandi di rempah-rempah supaya wangi tubuhnya. Bukan bau keringat. Ya. Pak Abraham kalau udah habis bermain itu kalian itu keringat basah baju, Pak Abraham masuk itu mau pingsan. Karena keringatan luar biasa. Nah, mereka dapat treatment yang bagus. Semua fasilitas. Jadi kalau kayak di zaman sekarang fasilitas anak jaksel lah gitu ya. Menarik. Tempat tongkrongannya juga ya, Pondok Indah, mall ya, Senayan City dan sebagainya. Tongkrongannya pokoknya bagus punya. Bukan di warkop yang warkop tenda biru, bukan. Lalu dia juga mendapatkan pengawalan yang spesial. Anak raja kemana-mana dapat pengawal. Ya, dapat pengawal. Lihat kalau kalian lihat sekarang itu, kalau presiden, anak presiden, keluarga presiden, keluarga dekatnya itu mendapat pengawalan nomor 1, dapat pas pampres segala macam, karena memang itu fasilitas yang diberikan. Itu negara menyediakan itu, nomor 1 didapatnya. So Absalom dapat semua yang terbaik, tetapi ada yang kalah dari Absalom, yaitu kesabaran dan ketaatan. Absalom tidak sabar untuk naik takhta. Sebenarnya Absalom juga mungkin tidak tahu bahwa Tuhan memilih Salomo. Nah, karena itu cepat-cepat dia mengambil kesempatan untuk mau naik takhta karena Raja Daud sudah tua. Nah, ketidaktaatannya dia, ketidaksabarannya dia mengakibatkan celaka mendatangi hidupnya. Nah, dari cerita Absalom ini juga kita butuh belajar bahwa kita perlu mengetahui apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tidak semua orang harus jadi raja. Tidak semua orang harus jadi pemimpin. Semua orang itu ditentukan dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau kalian pernah main catur ya, tidak semua jadi raja, tidak semua jadi panglima, tidak semua jadi benteng, tidak semua jadi kuda, dan tidak semua juga jadi pion atau anak buah. Tetapi semua ditempatkan sesuai bagiannya masing-masing. Semua ditempatkan sesuai bagiannya masing-masing, sesuai dengan talenta dan kemampuannya. Ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 1. Ada yang dikasih kemampuan pemimpin. Ada yang dikasih kemampuan cuman lu jadi guru aja. Ada yang dikasih kemampuan dia harus ada pada posisi ini, itu, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan pilihan-pilihannya Tuhan. Yang kalau namanya pilihannya Tuhan itu nggak bisa digeser lagi. Nah, apakah Absalom bisa berkesempatan jadi raja? Bisa saja. Kenapa? Karena persoalan jabatan ini kan punyanya Tuhan. Kalau Absalom sabar saja,
bisa saja dia dapat posisi yang lebih baik. Tetapi karena tidak sabar, tidak taat, tidak punya penundukan diri, mati tergantung di kayu. Nah, karena itu sabar, tunggu apa maunya Tuhan. Jangan gegabah gerada geruduk jadi orang yang tidak sabar, maunya menang sendiri, sombong, angkuh, congkak, maunya langsung, tidak mau melewati proses, tidak mau ikut maunya Tuhan. Nah, itu nggak boleh. Proses dalam hidup itu kadang-kadang membentuk kita. Hari ini belum jadi, besok belum jadi, tetapi di waktu akan datang jadi dan siap. Absalom kalau coba dia tunduk saja, dia ikut maunya Tuhan, bisa saja sesuatu berubah. Karena ujung-ujungnya kan Salomo juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo kawin terlalu banyak, akhirnya hatinya berbalik daripada Allah. Nah, begitu manusia itu bisa berubah. Bahkan dia berubah jadi lebih baik, atau dia juga berubah jadi lebih buruk. Nah, pertanyaannya, kamu mau berubah jadi lebih baik atau jadi lebih buruk? Hah? Tentu semua orang mau jadi lebih baik, tapi ada beberapa kunci yang memang harus kamu tahu. Yang pertama, kamu harus tahu maunya Tuhan. Apakah Tuhan pilih kamu jadi pemimpin sekarang atau nanti? Jangan dipaksakan. Ada orang memaksa, akhirnya jadi celaka. Hal yang belum pantas dan belum cocok untuk kamu, jangan paksakan. Tunggu proses, bentuk sampai jadi. Ada orang langsung paksa jadi pemimpin, nggak bisa. Kamu butuh proses, butuh waktu. Tiap orang itu beda. Apalagi kalau Tuhan memilih orang lain, lalu kamu maksa-maksa harus ganti orang itu. Kamu yang celaka nanti. Nah, karena itu penting sekali kita menahan diri, sabar, tunggu maunya Tuhan. Kalau hari ini belum besok, hari ini memang belum besok. Kalau hari ini belum besok ya, bayangin aja salah ngomong kayak begitu. Kalau hari ini belum besok, ya memang belum besok ya. Kalau hari ini belum besok, ya jangan paksa jadi besok. Sampai sini paham ya? Hari ini biarkanlah hari ini. Jangan paksakan hari ini seperti hari besok. Tidak akan sama. Walaupun jamnya tetap 24 jam, tapi berbeda. Pak Abraham kasih tahu ya, hari ini bulan itu sejajar dengan bumi, dan dia mengalami yang namanya supermoon. Nah, supermoon itu mengakibatkan gerhana bulan kalau nggak salah ya. Nah, terjadi gerhana. Nah, akibat dari gerhana itu posisi bulan 14% lebih dekat dengan bumi. Akibatnya apa yang terjadi? Tinggi air laut naik 3,7 meter. Sekitar 8%. Pak Abraham coba tadi malam cari tahu kalau air laut naik 8% itu sama dengan berapa meter. Nah, air laut naik 3,7 meter sama dengan 8%. Saya tidak tahu perhitungannya seperti apa, tapi saya dapatnya seperti itu. Artinya begini, bahwa hari ini gelombang laut naik 3 meter sampai 3,7 meter karena supermoon. Hari ini berbeda sama besok. Minggu lalu, 2 minggu lalu berbeda. Apa yang terjadi di Sumatera hari ini itu 2-3 minggu yang lalu orang belum tahu. Orang tidak tahu, tapi tiba-tiba suddenly, sekonyong-konyongnya air begitu besar datang, bam, mati sudah lebih dari 1.000 orang. Nah, itu yang harus jadi kita mengerti, bahwa orang harus tunduk, orang harus ngikut, orang harus tahu maunya Tuhan. Tiap orang. Kalau seandainya Tuhan izinkan terjadi megatrust di Jakarta, kalau megatrust Selat Sunda, Jawa Sunda, itu tinggi gelombangnya 34 meter akan menyapu Jakarta. Paham nih? 34 meter itu berapa kali tinggi gedung ini? Itu 34 meter.
Nah, Indonesia itu ada di Ring Fire. Itu patahan antara benua Australia dan Asia, mulai dari Sumatera sampai Papua. Itu lempengannya bersentuhan. Jadi kalau lempengannya itu geser, maka mengakibatkan tenaga kekuatan yang sangat besar, dan tenaga kekuatan itu mengakibatkan ombak yang tinggi. Itu yang disebut dengan tsunami. Ya. Jadi DKI Jakarta ini termasuk salah satu yang bisa terjadi. Prediksi BMKG kalau itu terjadi, yang akan tenggelam dan hilang di Jakarta adalah Kemayoran. Akan tenggelam dan hilang. Dia akan jadi danau. Nah, itu yang ngomong BMKG, bukan Pak Abraham. BMKG ngomong di depan DPR RI, memprediksi kalau terjadi megatrust di Jakarta. Kapan terjadi Pak Abraham? Ini cuma masalah waktu. Karena memang megatrust itu terjadi sekitar 200 tahun sekali. Dan tahun-tahun ini adalah mendekati 200 tahun itu. Pindah orang dia. Pak Abraham kasih tahu, karena besok, lusa, hari ini dan waktu akan datang itu adalah masa yang berbeda. Makanya dia bilang begini, ada orang bilang begini, masa lalu adalah history. Sekarang adalah apa? Hari ini adalah gift. Tomorrow is mystery. Jadi kalau hari ini adalah gift, kamu harus bersyukur. Nikmati dan syukuri hari di mana kamu ada. Karena tomorrow, we don't know about tomorrow. Kita tidak pernah tahu tentang tomorrow, but tomorrow in God's hand, in God's right hand, di tangan kanannya Tuhan. If you believe, jika kamu percaya. Nah, orang-orang yang menaruh diri di dalam tangan Tuhan, itu mereka adalah orang-orang yang ditolong dan dipelihara oleh Tuhan. Kata Alkitab, minyak dan anggur akan dipelihara oleh Tuhan. Selain daripada itu tidak dipelihara oleh Tuhan. Nah, menurut penelitian tahun 2030 akan terjadi riset besar-besaran terhadap bumi. Riset, tahu riset? Kembali ke titik nol. Nah, kita berdoa supaya itu kita bisa menghadapinya kalau terjadi. Karena memang angka penduduk bumi itu menuju ke 9 miliar dan hampir 10. Dan kalau 10 miliar itu tanggungan bumi cukup berat. Nah, para globalis itu punya ide untuk depopulasi terhadap manusia. Jadi kalau kayak begitu, kemungkinan besar ke depan akan ada wabah yang bisa lebih mengerikan dari hari kemarin. Apa Pak Abraham lagi takut-takutin kita? Enggak, saya bicara sesuatu yang kemungkinan akan terjadi. Apakah kita perlu takut? Gak usah takut. Berilah hidupmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita di tangan Tuhan. Jangan khawatirkan. Takutkan hari esok. Jangan takut tentang itu. Yang kita takut adalah kalau kita berbuat dosa kepada Allah. Yang kita takut adalah kalau kita hidup di luar Tuhan. Yang kita takut adalah kalau kita tidak berkenan kepada Yesus. Yang kita takut adalah kalau kita tidak punya kepastian keselamatan. Selain daripada itu, jangan takut. Orang ditembak, dipotong atau karena nama Yesus, saya santai-santai aja. Kemarin Pak Abraham nonton sebuah kesaksian. Ada 20 orang di Pakistan apa di Afghanistan? Di Afghanistan. Mereka diketangkap sebagai orang Kristen yang lagi beribadah. Kamu tahu apa yang terjadi? Digali lubang yang besar, mereka diikat, ditanam hidup-hidup. Tengah malam tanah itu bergerak dan terbuka, orang-orang itu keluar di luar tanah. Hidup mereka kembali. Orang-orang yang tanam mereka bingung mau buat apa sama orang-orang ini. Tapi kemudian terjadilah orang mulai percaya.
Orang-orang yang di Nigeria dibakar hidup-hidup di dalam rumah. Mereka tidak terbakar, bau gosong sekalipun tidak kena baju mereka. Sama seperti kisah yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah di Nigeria. Yang kemarin tembak-tembak orang itu. Mereka dibakar di dalam rumah. Keluar baju pun, bau asap pun tidak. Orang-orang yang bakar mereka bingung harus diapakan. Tidak ada jalan selain dari mereka takut, lari, dan jadi percaya. Jadi kita yang punya Yesus, apakah kita takut? Kita tidak takut. Apalagi cuman kayak gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Apakah kita menjadi takut? Kita tidak takut. Kalau kita menghadapi kesulitan, kemungkinan iya. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak sulit. Pasti semua kita berhadapan dengan kesulitan. Kalau seandainya terjadi dan semua lumpuh, orang pasti kesulitan cari makan dan sebagainya. Kalau udah kayak gitu, ketemu tikus juga bisa jadi dibakar dan makan itu. Gak ada cerita tikus got lagi. Yang ada cuman itu, oh gas. Loh, Pak Abraham pasti makan. Kalau kamu nggak makan mati. Mau apa? Pilih makan atau mati? Makan. Kucing ada lewat situ masih hidup. Kebas. Orang lewat tahu Bang. Ada. Ya, jadi mari perhatikan itu. Tunggu prosesnya Tuhan. Mau ikut Tuhan, mau ikut proses. Paham? Ya begitu. Jadi kalau diajarin, dididik, ditunggu, suruh sabar, tahan, taat, ikut. Jangan punya niat itu selalu memberontak, pingin menang sendiri, sukanya gagah-gagahan, sok hebat, tiba-tiba kena, kamu rugi sendiri. Punya pemikiran itu kayak orang Cina tuh loh. Benar loh, saya suka cara berpikirnya mereka. Bahkan seperti begini loh, mereka bisa berpikir bagaimana menang perang tanpa harus berperang. Pak Abraham, tonton itu sebelum Cina punya kekaisaran pertama, Kaisar Qing kalau tidak salah. Itu Cina itu ada 3 kerajaan besar yang Pak Abraham bilang. Itu ada yang tokoh namanya Liu Bei, Cao Cao, dan ada 3 tokoh besar. Bayangkan mereka memimpin Cina yang begitu besar. Cina begitu besar dengan cara dan hikmatnya masing-masing, tanpa harus mengalahkan satu sama lain. Kota mereka berkembang dengan pengetahuan yang hebat-hebat. Nah, kita itu harus berpikir cerdas, kerja pintar. Berasa gerusuk sana sini, gak ada hasilnya. Gitu. Gunakan itu pikiran itu, berpikir secara maksimal. Kalau kamu lihat orang-orang di gerbong kereta di China, anak-anaknya tumpukan buku.